Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Tentunya saya selalu berharap kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Itu semuanya karena kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk melihat aksi beberapa orang yang mencoba melakukan penghentian ibadah di salah satu gereja yang ada di Lampung. Ini adalah oknum-oknum yang tidak suka dengan kekristenan atau tidak suka dengan ajaran Kristen. Mereka melarang, mereka memberhentikan ketika orang sedang beribadah. Ini tidak punya adab manusia ini Bapak Ibu. Ya, ini sangat keji orangnya. Apa salahnya setelah ibadah baru diberhentikan atau disampaikan ya bahwa tidak boleh lagi ada acara atau kegiatan ibadah di tempat itu karena tidak ada izin. Tetapi Bapak Ibu yang kita lihat, ketika orang sedang beribadah, mereka tiba-tiba masuk ke dalam rumah ibadah. Apakah ini yang dinamakan dengan ajaran damai? Mari kita lihat video yang berikut ini. Ini bukan gedung gereja, dipakai gereja, bodoh aneks regar. Lupa, lo pintar kalau juga pintar ada kejadian. Bapak Ibu, kalau tahu, tuh next regar bodoh. Kecamatan atau agama adil ya Pak ya? Ya. Cepat keluar. Kita tunggu di sini. Besok kami sama iya, besok kita Ya udah gitu aja Pak. ini kita mau tutup. Pak, saya dulu ya Pak ya. Kita mau tutup. Masa aku Ngomong baik-baik sama abang, ngomong baik sama abang. Simpen video kamu itu. iya ini kita mau Ini udah pernah jalan sini loh. ya nggak apa-apa. Lebih parah lagi. Udah nggak taruh lagi besok Bentar aja, kita dulu gitu loh. Selalu begitu omongannya dari Ya memang iya. yang nggak boleh ibadah. Iya benar kamu. Kamu warga Indonesia, warga Indonesia berhak beribadah. Beribadah tidak dilarang. Orang juga tahu beribadah dilarang kalau di tempatnya. Tempatnya dilarang. Sudah. Oh, Bapak itu. Alibinya orang ibadah itu orang Kalau siap semua tunggu ini 5 menit, kalau nggak keluar sudah habis. Ini mas sengaja biar gini nih ya. Udah Pak. ini sama Udah biarin Pak. kita ulur juga dong kita mau susah. Kamu tuh Kan orang mau berberes. masuk mobil. Kalau mau beres ngapain masuk kamar subuh beresan harusnya kan gitu loh. Ini masa dulu datang loh. Allah, ya Robi Pak, ini lagi berdoa, tolong sebentar. Kasih waktu lagi berdoa, Pak. Tunggu lagi berdoa. Ya udah kalau lagi mau doa berdoa terus agak bentar. Kalau lama terus
kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah tadi cuplikan videonya. Dan seperti yang barusan kita lihat Bapak Ibu, di mana ketua RT dan bersama dengan para kadrun-kadrun itu, mereka memasuki ruang ibadah, mereka memaksa untuk menghentikan proses ibadah yang sedang berlangsung pada saat itu. Ini sangat miris sekali Bapak Ibu, sebagai kaum minoritas kita di Indonesia ini, sebagai kaum anak bangsa yang baik, yang tentunya kita punya hak kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan kita, malah diganggu oleh orang-orang yang tidak suka dengan damai, yang tidak suka dengan ajaran Kristen, yang tidak suka dengan kekristenan. Permasalahannya Bapak Ibu hanya karena tidak ada izin, ya. Dan itu saja yang menjadi persoalan selama ini, karena tidak ada izin, atau mungkin sudah diurus izinnya tetapi belum selesai. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya pemerintah menghapus misalnya undang-undang izin pendirian gereja, atau tidak diberlakukan izin pendirian gereja itu, artinya setiap warga negara dari agama saja, begitu, dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, bebas mendirikan rumah ibadah tanpa mengurus lagi izin kepada pemerintah atau kepada bupati misalnya, kepada RT setempat, ya, kepada camat setempat, ya. Kenapa Bapak Ibu? Ya. Kalau ini terus diberlakukan, akan berbenturan dengan orang-orang ini, ya. Mereka akan menghalangi proses perizinan ini. Walaupun misalnya Presiden Joko Widodo pernah mengatakan bahwa setiap warga negara bebas beribadah kepada Tuhan, itu dijamin oleh konstitusi kita. Tetapi kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Masih banyak orang yang pura-pura bodoh tentang ini. Mereka paham tetapi mereka tidak mau, ya, melakukan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang, ya. Itu masalahnya kita di Indonesia ini. Dan kalau misalnya ini terus-menerus terjadi, kita tidak bayangkan Bapak Ibu, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan seperti apa Indonesia ini, ya. Kita akan berbenturan dengan izin Bapak Ibu. Tetapi kalau misalnya kita pakai naluri kita, akal yang sehat, ya, apa salahnya pemerintah tidak memberlakukan izin untuk mendirikan gereja atau rumah ibadah yang lainnya, ya. Pemerintah memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Silakan Anda bangun rumah ibadah Anda tanpa mengurus izin. Toh rumah ibadah dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, bukan untuk tempat, ya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Misalnya klub malam, ya. Toh ini kan tempat ibadah, ya. Logikanya Bapak Ibu, ya, kalau kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan kita, perlu izin dulu sama manusia. Itu lucu rasanya Bapak Ibu.
Itu sangat lucu Bapak Ibu. Ya. Masa kita mau menyembah Tuhan kita izin dulu sama manusia? Ya. Itu bisa diartikan bahwa derajat manusia ini lebih tinggi daripada Tuhan. Ya. Mau beribadah mesti izin dulu sama manusia. Ya. Nah, ini yang perlu kita perbaharui Bapak Ibu. Nah, ini yang mestinya kita suarakan ke depannya Bapak Ibu. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.